Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik perihal kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Sita Paprik akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar Merah Putih. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK terus mendorong efektivitas pelaksanaan program pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan saat pimpinan MPR RI melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Muzani, tugas pemeriksaan yang dijalankan BPK tak hanya bertujuan menjaga akuntabilitas keuangan negara, tetapi harus memastikan setiap program pemerintah berjalan efisien dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Muzani mencontohkan sejumlah program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan air di masa pemerintahan Prabowo yang perlu mendapat perhatian BPK agar pelaksanaannya tepat sasaran. Ibu, selamat siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melantik sejumlah pejabat di Istana Negara siang ini. Untuk memantau bagaimana kondisi terkini di sana sudah ada rekan Fatima Albar. Fatima, apakah proses pelantikan sudah dimulai? Ya, Sita dan juga pemirsa, betul sekali. Sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat tinggi, mulai dari kepala badan, kemudian dari duta besar hingga wakil menteri. Dan nampaknya sebentar lagi pelantikan tersebut akan dimulai dan informasinya memang pelantikan akan dimulai sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sejumlah tokoh-tokoh yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo hari ini juga sudah masuk ke dalam istana. Ini nampaknya media akan sebentar lagi akan diberi izinkan masuk dan meliput kegiatan pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Dan untuk yang akan dilantik hari ini ada beberapa kategori, di mana untuk yang pertama ada dilantiknya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, yaitu Ripka Haluk. Seperti kita ketahui bahwa Ripka Haluk saat ini menjabat juga sebagai Wamendagri, kemudian juga ada Felix Wanggai. Dan untuk Ripka Haluk sendiri, kami mendapatkan informasi memang nantinya Wamendagri ini namun akan kita pastikan kembali, kemungkinan akan dijabat oleh 3 wakil menteri, karena hari ini juga akan ada 1 wakil menteri Wamendagri yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana informasinya yang akan dilantik menjadi Wamendagri hari ini yaitu Ahmad Wiyagus. Selain Wamendagri juga ada 1 wamen lagi yang akan mengisi jajaran di Kabinet Merah Putih, yaitu Wamenkes atau Wamen Kesehatan, di mana ini akan diisi oleh Benyamin Paulus Octavianus, di mana Dr. Benyamin Paulus Octavianus sendiri merupakan kader Gerindra. Ia juga sebagai dokter paru-paru yang nantinya informasinya siang hari ini akan dilantik dan diangkat menjadi Wamen Kesehatan atau Wakil Menteri Kesehatan. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto juga akan melantik Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua. Dan tidak hanya itu, juga kita akan sama-sama menyaksikan ada sekitar 10 duta besar Indonesia yang akan dilantik. Dan ini Sita, nampaknya kami awak media akan segera masuk ke dalam untuk meliput persiapan pelantikan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Fatima Albar langsung dari Istana Negara Jakarta, terima kasih. Pemirsa, kita tahu Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melantik sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Menteri Kesehatan, kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri, dan sejumlah duta besar negara sahabat. Nanti kita akan kembali menuju ke istana untuk melihat bagaimana pelantikan dari sejumlah pejabat. Namun usai jeda tetaplah di Kabar Merah Putih.
Tak hanya menyiarkan, tim liputan TV One juga terjun langsung ikut dalam proses pengiriman bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Berikut adalah liputan jurnalis TV One ke Gaza. Kekejaman Zionis Israel membuat warga Gaza membutuhkan banyak bantuan kemanusiaan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. TV One pun ikut andil dalam proses pengiriman bantuan kemanusiaan menuju Gaza dengan menerjunkan tim. Fahrial Nugraha ikut terbang bersama dengan Satgas Merah Putih dalam misi bantuan kemanusiaan di Gaza. Dalam misinya, Satgas Merah Putih menerjunkan bantuan dengan sistem airdrop yang menjadi tantangannya adalah karena pesawat Indonesia memasuki wilayah udara daerah konflik. Pesawat harus dalam keadaan siaga dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Tidak hanya itu, kami juga mengirimkan Anton Saputra dalam perjalanan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. 30 relawan dari Indonesia. Di mana relawan dari seluruh dunia berkumpul untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dari ruang redaksi hingga garis depan kemanusiaan, TV One terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada warga Gaza. Pengiriman tim liputan dalam pengiriman bantuan ke Gaza bukan hanya misi jurnalistik, tapi bentuk nyata kepedulian kami. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, pencarian korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hosini di Buduran, Sidoarjo mencapai titik akhir. Tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah korban yang ditemukan di lokasi. Pencarian korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya mencapai titik akhir. Tim DVI Polda Jatim bersama SAR gabungan menyelesaikan proses identifikasi terhadap 18 bagian tubuh atau body part yang berasal dari 17 jenazah korban. Data tersebut sesuai dengan data seluruh korban yang diterima tim SAR gabungan yang diserahkan pihak pesantren Al-Hosini Buduran, Sidoarjo. Informasi terkini kita menuju ke Goldi Gumilang yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Goldi, apa informasi yang bisa dibagi dari sana? Ya rekan dan juga pemirsa, selamat sore. Kami informasikan dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Tim DVI Polda Jawa Timur terus melakukan proses identifikasi untuk ke-31 kantong jenazah yang saat ini masih dalam proses. Bisa dapat kami informasikan bahwa dari 67 kantong jenazah yang telah teridentifikasi berjumlah 34 korban meninggal dunia dari 36 kantong jenazah. Dan tadi malam atau hari Selasa malam, korban yang berhasil teridentifikasi berjumlah 17. Dan saat ini ke-16 korban meninggal dunia sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sementara ada satu nama, yakni atas nama Muhammad Ubadillah 15 tahun warga Kuburaya, Kalimantan Barat, rencananya akan dipulangkan ataupun diterbangkan ke daerah Kalimantan Barat pada hari Kamis. Saat ini masih ada 31 kantong jenazah yang masih dalam proses rekonsiliasi ataupun pencocokan data dari tim yang terdiri dari beberapa divisi mulai dari Nafis, kemudian forensik, ahli gigi dan juga perkumpulan dokter forensik Indonesia yang saat ini sedang maraton untuk melakukan proses identifikasi ke-31 jenazah kantong jenazah korban meninggal dunia reruntuhan Ponpes Al-Hosini Sidoarjo, Jawa Timur. Dapat kami informasikan bahwa keterangan dari Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Kusnan mengatakan bahwa kemarin telah dikirimkan 14 sampel DNA untuk nantinya akan dites DNA
di Pusdokes Mabes Polri yang berada di Cipinang, Jakarta Timur. Sementara untuk proses lanjutannya, rekan dan juga pemirsa, kemarin dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Jules Abraham Abbas, yang mengatakan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan, namun menunggu untuk proses identifikasi ke-31 jenazah ini rampung dilakukan dan juga korban meninggal dunia ini dapat diserahkan ataupun dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Saat ini memang untuk proses penegakan hukum ini masih dalam tahapan persiapan, dalam artian mungkin nanti akan segera dilakukan olah TKP kejadian, pemanggilan saksi, kemudian juga pengumpulan barang bukti agar memang kejadian ini dapat terang benderang dan tersampaikan kepada publik. Sementara itu informasi dari Rumah Sakit Bayangkara yang dapat kami kabarkan. Kembali ke rekan di studio. Goldi Gumilang langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Malinau sekaligus Festival Budaya Irau ke-11 di Malinau, Kalimantan Utara resmi dibuka. Puluhan festival budaya ditampilkan, juga dimeriahkan puluhan artis ternama. Festival Budaya Irau ke-11 Malinau dibuka langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman bersama Bupati Malinau, Wempi Wemawa, dan sejumlah pejabat provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Utara disambut dengan adat budaya suku Tidung Timuk, Ben Salui. Ribuan warga Malinau dan luar Malinau turun menyaksikan festival budaya di lapangan kantor Bupati Malinau pada Selasa kemarin. Festival Irau ke-11 yang sekaligus menjadi perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malinau ke-26 resmi dibuka dengan nuansa meriah dan penuh makna. Pemukulan gong oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman menandakan Irau ke-11 resmi dibuka. Festival Budaya Irau adalah ekspresi dari entitas daerah yang didiami berbagai ragam etnik, proses pembelajaran, pendidikan, dan pelestarian budaya itu sendiri. Dengan keberagaman etnik tersebut, menjadikan Kabupaten Malinau syarat dengan nilai-nilai budaya, luhur, dan tak ternilai harganya yang terus dilestarikan. Festival tahunan ini menjadi panggung akbar bagi kejayaan budaya lokal sekaligus ajang silaturahmi yang mempererat hubungan antar daerah di Kalimantan Utara. Kehadiran warga Malinau dan luar Malinau merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah Kabupaten Malinau dalam melestarikan warisan budaya dan memajukan sektor pariwisata. Irau sendiri merupakan tradisi pesta adat besar yang telah mengakar kuat di berbagai suku Dayak di Kalimantan Utara. Harapan utama kita adalah terlaksananya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan juga kelestarian alam. Selain menampilkan sejumlah budaya dan adat istiadat, festival budaya ini juga menghadirkan artis papan atas ibu kota Jakarta. Diharapkan kegiatan ini selain mengenalkan kepada generasi muda akan budaya dan leluhur, juga untuk meningkatkan kunjungan pariwisata untuk meningkatkan berbagai sumber ekonomi warga Malinau. Dari Malinau, Kalimantan Utara, tim TV One mengabarkan. Proses dekontaminasi terus dilakukan pada 32 titik terpapar radiasi cesium 137 di Cikande, Banten. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, proses dekontaminasi terus dilakukan pada 32 titik terpapar radiasi cesium 137 di Cikande, Banten. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan per tanggal 7 Oktober kemarin, dekontaminasi telah berhasil dilakukan pada 5 titik terpapar radiasi. Kabid Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Kerawanan Radioaktif Bara Hasibuan menyebutkan proses dekontaminasi pada titik-titik yang lain sudah mencapai 80%. Proses dekontaminasi dilakukan oleh tim gabungan KLH, Gegana, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Kita ke informasi lain, tanam serentak 1.268 ton jagung dilepas oleh Polri, menggelar penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri dalam rangka mendukung swasembada pangan di Desa Bantar Panjang, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 8 Oktober 2025. Kegiatan penanaman ini dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penandatanganan selesai dan Mbak, jangan maju Mbak, aduh. 1, 2, 3. Siap, terima kasih Pak. Sudah, oke. Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara hari ini. Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Prabowo juga melantik susunan baru Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS di Istana Negara. Sejumlah duta besar juga dilantik Presiden Prabowo Subianto, yakni Dubes Azerbaijan, Mesir, Qatar, Suriah, Belanda, Vietnam, Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Belgia. Ya, pemirsa, kita lihat di layar kaca di Istana Negara sejumlah pejabat sudah mulai hadir untuk mengikuti prosesi pelantikan sejumlah pejabat negara dan duta besar. Kita akan memperbarui informasi terkini dari Istana Negara. Sudah ada rekan Fatima Albar. Fatima. Ya, kita dengar pemirsa, ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah bersiap, sebentar lagi akan melantik sejumlah jajaran. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris
pemberhentian penjabat gubernur dan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32M tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih masa jabatan tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 109P tahun 2025 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 110P tahun 2025 tentang pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 111P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33M tahun 2025 tentang pengangkatan Asisten Khusus Presiden. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan masing-masing 1. Matius Fakiri sebagai Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030. 2. Aryoko Alberto Ferdinand Rumah-Rompen sebagai Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030. Kedua, mengangkat sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing 1. Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. 2. Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Ketiga, mengangkat dalam jabatan masing-masing 1. Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. 2. Aminuddin Ma'ruf sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. 3. Teddy Barata sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Keempat, mengangkat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua masing-masing 1. Felix Fernando Wanggai sebagai Ketua. 2. John Wempi Wetipo. 3. Ignatius Yoko Triono. 4. Paulus Watropo. 5. Riba Haluk. 6. Ali Hamdan Bogra. 7. Gracia Yosafat Jobel Mambrasar. 8. Yani. 9. John Kluba Kepsi. 10. Juharson Estrela Sihasale masing-masing sebagai anggota. Kelima, mengangkat dalam keanggotaan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan masing-masing 1. Anggito Abimanyu sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota. 3. Dedi Sulverdi. 4. Ferdinand Dwikaroja Purba. 5. Suminto. 6. Aida S. Budiman masing-masing sebagai anggota. Ke-6, mengangkat masing-masing 1. Dirgayusa Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan. 2. Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis. Ke-7 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji jabatan berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan dan Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Khusus bagi gubernur dan wakil gubernur. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Pengucapan sumpah janji Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah. Saya berjanji. Bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah. Saya berjanji. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penyematan tanda pangkat dimohon kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menuju tempat yang telah ditentukan.
Penyematan tanda pangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Wakil Menteri Dalam Negeri dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. Saudara Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Saudara Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha milik negara. Saudara Felix Fernando Wanggai sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Saudara Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Saudara Matius Fakiri sebagai Gubernur Papua. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Ya pemirsa, baru saja kita melihat prosesi pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana diantaranya adalah pelantikan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, kemudian Kepala BP BUMN Doni Oskaria, Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen. Kemudian ada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Ripka Haluk dan Felix Wangai. Kemudian ada juga pelantikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus dan juga Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Wakil Menteri Kesehatan, maksud kami, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI 2024. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga melantik Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Doni Oskaria yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Menteri BUMN pada 17 September 2025. Kita akan menuju kembali ke Istana Negara untuk menyaksikan pelantikan sejumlah duta besar oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil Duta Besar oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112P tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113P
tahun 2025 tentang penugasan Wakil Duta Besar Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia masing-masing 1. Lukman Hakim Siregar untuk Republik Arab Saudiyah berkedudukan di Damaskus. 2. Hotma Raja Panjaitan untuk Republik Singapura berkedudukan di Singapura. 3. Laurentius Amrih Cinangkung untuk Kerajaan Belanda berkedudukan di Den Haag. 4. Adam Mulawarman Tugio untuk Republik Sosialis Vietnam berkedudukan di Hanoi. 5. Andi Rahmianto untuk Kerajaan Belgia merangkap Kerajaan Luxembourg Uni Eropa berkedudukan di Brussels. 6. Kuncoro Kiri Waseso untuk Republik Arab Mesir berkedudukan di Kairo. 7. Berlian Helmi untuk Republik Azerbaijan berkedudukan di Baku. 8. RM Iman Hascarya Kusumo untuk Malaysia berkedudukan di Kuala Lumpur. 9. Listiawati untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal berkedudukan di Dhaka. 10. Sahda Guruh Langkah Samudra untuk negara Qatar berkedudukan di Doha. Kedua, menugaskan Saudari Irene sebagai Wakil Duta Besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil Duta Besar Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dan sebagai Wakil Duta Besar untuk negara-negara sahabat, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Wakil Duta Besar akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia. Segala perintah dan petunjuk-petunjuk. Yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan saya akan memenuhi dengan setia. Segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya.
oleh jabatan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, oleh jabatan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, oleh jabatan Wakil Duta Besar, bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara Saudara Andi Rahmianto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia. Saudara Syahda Guruh Langkah Samudra sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Qatar. Saudari Listiawati sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Bangladesh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pejabat yang telah dilantik beserta pendamping, dimohon untuk mengambil tempat.
Selanjutnya, pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti undangan lainnya. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan prosesi pelantikan sejumlah pejabat negara dan 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh oleh Presiden Prabowo Subianto, diantaranya duta besar Malaysia, Singapura, Vietnam hingga Belanda. Informasi tadi sekaligus menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.